المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya muliakan para alim ulama, para asatidah, tokoh dan pemuka masyarakat, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin Komplek Chandra Indah, Bapak Haji Abdus Somad, Bapak Haji Masudi, Ustadz Ismaji, sesepuh-sesepuh yang saya mohon maaf tidak bisa menyebut satu persatu namanya, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya. Malam ini alhamdulillah saya bisa hadir di masjid ini untuk taklim rutin yang mestinya ngajinya malam Senin lalu, tapi karena malam Senin lalu saya ada keperluan, saya minta maaf untuk digeser malam. Para jamaah yang dimuliakan Allah, pada malam ini saya pertama bersyukur karena alhamdulillah pada masa atau selama pandemi saya bisa menyelesaikan satu buku atau satu kitab yang saya tulis dari mulai kurang lebih bulan Maret sampai ya kemarin Oktober akhir atau ya kurang lebih begitu. Jadi 8 bulan. Saya menulisnya kebetulan pakai bahasa Arab. Kurang lebih ada hampir 400 halaman. Tadi cetakan pertama saya bawa satu untuk perpustakaan Masjid Al-Muhajirin. Paling enggak ada ya sejarah saya pernah sholat di sini, pernah ngaji di sini, dan nanti kalau ada orang-orang alim ya yang baca bahasa Arab, dan itu termasuk kitab agak susah, pembahasan tentang terapan-terapan teori usul fikih dalam fatwa dan undang-undang yang ada di Indonesia. Nah itu, saya baru ini, saya itu enggak sekolah ya. Tanda tangan saya laku. Kemarin dibagi di Munas MUI, itu profesor-profesor, dokter-dokter minta tanda tangan saya. Karena ada buku itu dikasih. Dibagikan, kebetulan ada yang cetakan. Setahu saya adik saya kuliah, saya nggak pernah kuliah, nggak pernah sekolah. Itu adik saya kuliah cerita pengen dapat tanda tangan profesor susah banget. Bener ya? Janjiannya bulan-bulanan. Ya, alhamdulillah. Ya, moga-moga minta doanya. Satu itu buku manfaat. Dan saya juga semakin rajin nulis lagi. Karena rupanya nulis itu bikin ketagihan.
idenya banyak itu yang ingin ditulis. Tapi sekarang ini sudah mulai aktif ngajar, waktunya yang susah. Nah, kemarin pas pandemi banyak waktu, tiap hari di rumah buka buku, buka kitab. Ya, tapi insya Allah saya sudah niatin, sudah saya catat dalam pikiran saya apa-apa yang saya akan tulis lagi, tinggal memang butuh waktu khusus. Apalagi itu menulisnya dalam bahasa Arab pasti lebih sulit ya dibanding saya menulisnya dalam bahasa Indonesia. Para jamaah yang dimuliakan Allah, taklim kita malam ini sampai pada surah Al-Maidah. Ayatnya ayat ayat 3 ya. 4 apa? 3 ya. 3 ya, maaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Hurrimat, diharamkan, alaikum, bagi kalian, al-maitatu, bangkai. Loh, bangkai itu diharamkan apanya? Ai akluhu, sebab hukum itu haram, wajib, sunnah, pasti atas sebuah perbuatan. Ay tata'allaqu bi af'alil mukallaf. Setiap hukum itu pasti dia berkait dengan sebuah perbuatan. Bangkai haram itu dimakan. Babi haram dimakan. Kalau dilihatin doang ya enggak haram. Paham nggak dikira? Saya sering bercanda gitu. Ngeliatin babi, ngeliatin anjing haram enggak? Enggak. Haram itu akluhu, makan. Kalau gendong babi haram kan? Haram sih enggak, cuman ribet cuci tangannya, sama ribet mandinya. Berapa kali? 7 kali, salah satunya dicampur pakai tangan. Waddamu juga haram, darah. Apa yang haram? Memakan darah. Darah yang haram ini darah yang mengalir. Dari mana taunya? Nanti pada ayat yang lain dijelaskan. Audamam masfuhan, atau darah yang mengalir. Darah kalau tidak mengalir, maksudnya apa? Ada darah yang nggak mengalir. Apa marus itu? Kalau marus itu darah mengalir, tidak kan? Ya haram. Tahu marus ya, marus. Yang dimaksud darah yang tidak mengalir, didih kata orang Jawa apa namanya? Didih kata orang Jakarta marus ya? Marus, bukan mahrus, bukan loh.
didih. Nah, kalau darah yang dia tidak mengalir itu maksudnya adalah hati dan makanya dalam hadis Nabi katakan uhilla lana maitatani waddamani. Dihalalkan bagi kami dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Fa ammal maitatani, adapun dua jenis darah, bangkai yang tidak najis, fasamaku wal jaradu, bangkai ikan dan bangkai belalang. Ikan nggak pakai disembelih, maksudnya begitu. Walaupun dia mati gitu, makan aja. Yang kedua yang juga halal adalah apa? Belalang. Belalang kalau di kampung dipakai peyek ya. Bener ya? Saya sih belum pernah makan. Katanya enak, bener itu? Digoreng jadi peyek, bener ya? Keripik. Tusuk, ya bagus. Jadi itu bagi. Nah, wa ammad damani, adapun dua jenis darah yang halal, fal kabidu wat tihadu, adalah empela sama hati. Jadi kata Nabi, empela sama hati itu dia darah yang aslinya di situ, tapi halal dimakan. Halal belum tentu baik loh ya. Kata dokter kan itu kurang bagus bagi orang yang punya penyakit apa? Asam urat apa aurat. Nah, itu. Nah, walahmul khinziri, dan diharamkan juga yang ketiga bagi kalian lahmul khinziri, daging babi. Daging babi haram diapain? Dimakan. Tadi kan udah bilang yang haram itu memakannya. Kalau ngeliatin doang ya nggak haram. Paling geli. Kita karena udah tahu daging babi haram tuh ngeliatin itu geli gitu kan. Ya geli, melihatnya geli. Kadang-kadang kita tahu sebuah restoran besar, beliau tahu restoran. Saya kasih tahu itu babi. Itu mau makan yang lain udah nggak selera. Ya mau ini daging babi. Udah nggak selera, udah pikirannya kemana-mana. Jangan-jangan ini piringnya pernah dipakai buat ini begitu. Akhirnya nginep di hotel mahal bintang 5, sarapannya bubur ayam. Keluar dia cari. Kenapa? Bubur ayamnya dah 10.000, aman sentosa. Yang jualan Mang Udin kan gitu kan? Tenang. Wal munkhat mana tadi? Wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Haram juga hukumnya memakan binatang atau daging binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Secara khusus dia sebut nama selain. Dengan nama anu, dengan nama anu. Itu malah jelas. Kalau dia nggak nyebut, itu nanti ada pendapat lain. Misalnya dia motong-motong aja. Kalau dia pakai sebut khusus dengan nama Tuhan anu, itu jelas haram. Ya. Tapi kalau dia nggak menyebut nama-nama tertentu, nanti ada penjelasan. Ada sebagian ulama, kalau dia motongnya nggak pakai nyebut apa-apa, itu misalnya kita ada yang bilang oleh asal kita baca Bismillah, ada yang bilang gitu. Ada yang bilang nggak boleh. Biasa pandangan para ulama itu selalu berbeda pendapat atau ijtihad. Wan munkhaniqatu, haram juga makan daging binatang yang mati karena tercekik atau terjerat.
Kan kadang-kadang kan ada orang bikin apa namanya? Ya, pasangan gak terjerat. Haram dimakan. Wal mauqudatu, atau yang mati bukan disembelih tapi karena jatuh atau dipukul. Mauqudah, mauqudah itu ay al maqtulatu darban, yang mati karena dipukul. Wal mutaraddiyatu, dan juga haram hukumnya makan daging hewan yang matinya jatuh dari atas. Matinya jatuh, kedebuk mati, gak disembelih, haram. Karena itu sesungguhnya masuk dalam klaster bangkai. Ya. Kemudian wan natihatu, haram juga hukumnya makan daging binatang yang mati karena diseruduk atau karena adu apa namanya? Berantem. Ya, itu. Nathun itu sebenarnya adu tanduk awal mati. Ya. Illa ma dzakkaitum, kecuali ada penjelasan. Wa ma sabul itu belum ya. Wa ma akala sabu'u, begitu juga haram hukumnya memakan binatang yang mati karena dimakan binatang buas, diterkam. Ya, bukan, dia matinya itu diterkam. Illa ma dzakkaitum, ya, kecuali pada saat binatang tadi jatuh, pada saat dia terjerat, pada saat dia adu tanduk, pada saat dia dipukul, pada saat dia diterkam macan masih hidup, buru-buru disembelih. Artinya ay adraktum fihi ruh min hadhil asya fadzabahtum. Nah, itu nanti dalam fikih ada kambing ditabrak motor, ledek, buru-buru disembelih, halal tuh. Paham ini? Halal. Ya, halal. Karena dia masih punya al-hayah al-mustaqir. Nah, dia masih punya al-hayah al-mustaqir. Masih punya ruh. Nah, ini harus paham. Ukurannya gimana, Pak? Ya diukur aja kan, kita tahu. Ini kalau kita diemin kurang lebih 10 menit masih hidup atau lebih, sebenarnya dia masih hidup. Apalagi kalau cuma pincang-pincang doang. Cuman kan walaupun gitu nanti kalau didiemin jarak 2 hari mati sama juga. Mendingan ini sembelih. Halal. Kan gitu ya. Pak, kalau dia ditabrak kakinya pincang, patah, copot. Ya yang copot itu jangan dimakan. Tapi yang sembelihan lainnya halal dimakan. Ya. Wa madzu biha 'alan nusubi, dan juga haram hukumnya memakan hewan yang disembelih 'alan nusubi, atas atau untuk berhala, atas nama berhala. Zaman dulu begitu, sebagai persembahan lah kira-kira. Ada binatang yang disembelih untuk persembahan pada berhala. Wa antastaqsimu bil azlami, dan juga haram hukumnya mengundi nasib dengan anak panah. Ini hukum lain ini. Ini bukan memakan ya binatang. Mengundi nasib zaman dulu kayak berjudi gitu. Siapa yang melempar ini dapat apa ya, atau dia bersumpah jadi apa enggak, itu dengan gitu mengundi nasib. Kayak tokek gitu. Gitu kan? Jadi zaman dulu begitu. Ya, mengundi nasib haram. Nah, dzalikum fiskun, itu semua memakan bangkai, memakan darah,
memakan binatang-binatang tadi yang diharamkan tadi, termasuk mengundi nasib, fiskun adalah perbuatan maksiat, kefasikan, ay khuruj anit ta'ah, keluar daripada taat. Al yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum. Pada hari ini ya'isal ladzina kafaru, orang-orang kafir putus asa. Min dinikum, daripada berbuat menghalangi agama kalian. Ai min antar taddu anhu ba'da ta'mihim fi dzalik. Jadi ketika ayat ini turun, itu Nabi sedang haji. Islam lagi kuat-kuatnya. Haji Nabi ratusan ribu, Pak. Pada saat itu Allah mengatakan orang kafir putus asa karena melihat orang Islam begitu banyak. Nah, itu kenapa dalam hadis disebutkan orang kafir itu putus asa. Setan itu inna syaitana qad ya'isa. Setan itu putus asa. Ya. Untuk membuat orang Arab musyrik atau kafir lah. Kata Nabi. Mana orang Arab udah Islam semua itu. Walakin, akan tetapi setan tidak putus asa untuk membuat orang Islam bermusuhan. Artinya gini, setan itu putus asa buat ngerem orang Islam jumlahnya nggak bisa. Tapi dia pakai akal lain. Gua nggak bisa giniin, gua giniin, kira-kira gitu. Apa yang dia lakukan? Ya bikin orang Islam supaya pada berantem. Kadang-kadang gitu, Pak. Setan ngelihat masjid jamaahnya rame. Wah, udah nggak bisa, makmur nih masjid. Gimana caranya ya? Rusak. Pensiunannya banyak, ya masjidnya rame lah. Gitu. Kata setan yang lain. Gitu. Makanya rame jamaah. Dia bikin supaya jamaahnya sepi. Gimana caranya? Dibikin berantem pengurus. Kadang-kadang ada masjid orang berantem pengurusnya. Orang sakit hati nggak jadi pengurus, nggak pernah ke masjid lagi. Loh, kenapa nggak pernah ke masjid? Gua malas selama dia masih hidup, nggak bakalan gua ke masjid. Begitu kan? Jadi ada orang nggak ke masjid gara-gara kesel sama apa namanya pengurus. Ada nggak itu? Ada, Masya Allah. Jadi itu dalam hadis ada itu hadis. Setan itu putus asa untuk membuat orang Arab ya musyrik atau murtad, tapi dia nggak putus asa untuk membuat mereka berantem. Ini fakta itu. Nah, dalam ayat ini dikatakan al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum. Pada hari ini telah aku buat mereka orang-orang kafir putus asa untuk mengalahkanmu atau membuat kalian murtad. Udah gak bisa. Fala takhshawhum, maka hendaknya kalian hai orang Islam, fala takhshawhum, janganlah kalian takut pada mereka atau khawatir pada mereka. Wakhshawni, tapi khawatirlah kalian ni kepada diriku. Takut maksudnya takutlah kalian kepada diriku. Ngapain takut pada mereka? Takutlah pada diriku, kata Allah. Al-yauma akmaltu lakum, pada hari ini kata Allah, akmaltu lakum, aku sempurnakan lakum bagi kalian, dinakum, agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan kepada kalian nikmatku. Allah sempurnakan. Apa maknanya? Nanti dijelaskan. Apakah sebelum ayat ini turun berarti agama Islam gak sempurna? Atau agama-agama sebelum Islam gak sempurna? Bukan begitu. Syariat itu, Pak, setiap zaman kalau diturunkan kepada nabinya pasti sempurna untuk nabi.
Yang dimaksud agama Islam ini sempurna bukan berarti sebelumnya tidak sempurna. Kata para ulama, maksudnya sudah tidak ada perubahan lagi. Sudah, itu udah terakhir. Gak bisa sholat 5 waktu ya 5 waktu. Gak bisa jadi sholat telu waktu telu. Gak bisa. Ya udah 5 waktu 5 waktu. Ya. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu. Wa atmamtu belum ya? Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan bagi kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridai bagi kalian agama Islam sebagai apa? Agama Islam itu sebagai agama. Famanid turra. Nah, inilah yang ayat ini terkenal ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya, wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dina. Menurut banyak para ulama ahli tafsir, ayat ini dia turun termasuk terakhir. Nah, karena disampaikan bukan terakhir sekali, bukan. Dia mengatakan wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Itu dia mengatakan ayat itu yang terakhir. Tapi ayat ini menunjukkan bahwa syariat sudah sempurna. Ada yang senang, gembira, ada yang nangis sahabat ketika ayat ini turun. Yang senang bersuka cita, alhamdulillah Islam sudah sempurna. Tapi yang dalam nangis. Kok nangis kamu? Bukannya Islam sudah sempurna? Kalau Islam sudah sempurna, itu artinya Nabi sebentar lagi. Nabi tugasnya sudah selesai. Kalau tugasnya sudah selesai berarti Masya Allah. Jadi begitu Pak. Baru pada sadar. Bener. Gak lama. Nabi pulang haji gak lama. Gak pakai tahun, bulan. Bulan juga gak pakai setengah tahun. Nabi wafat. Haji kan bulan haji ya. Dzulhijjah. Betul kan? Dzulhijjah apa? Dzulhijjah kok Dzulkaidah duluan. Dzulhijjah Muharram. Habis Muharram Safar. Habis Safar Rabiul Awal, Nabi wafat Rabiul Awal. Berapa bulan itu? Muharram Safar 3 bulan. Kurang lebih 3 bulan. Masya Allah. Gitu. Makanya orang kalau purna itu biasanya ya cepat Pak. Maka jangan mau pensiun. Pokoknya walaupun pensiun dari kantor, bikin kegiatan. Kayak Pak Haji Somad, nggak ada matinya usahanya. Alhamdulillah. Nah, saya nggak punya usaha kayak Pak Haji Somad, Pak. Ya bikin usaha apalah. Pokoknya kegiatan. Nggak mau merasa pensiun. Jangan. Paling nggak saya aktif di masjid. Jadi kan nggak pensiun berarti. Pensiun di kantor, di masjid nggak ada pensiun. Panjang umur terus. Famanid turra fi makhmasatin, barang siapa orang yang dalam keadaan kepepet, darurat. Fi makhmasatin, dalam keadaan lapar. Ghaira mutajanifin li itsmin, dan dia tapi tidak berbuat lebih, ya, artinya tidak berlebihan. Li itsmin, untuk maksiat. Lalu dia makan yang awalnya diharamkan, faturra ila akli syai'in mimma hurrima alaihi fa'akalahu fa innallaha ghafurur rahim. Ini ayat yang menunjukkan orang itu kalau darurat benar, kelaparan, kalau nggak makan mati, nggak minum mati, adanya khamr, adanya daging yang tadi diharamkan itu, nggak
babi atau apapun, maka selama dia makannya tidak berlebihan, tidak untuk berbuat dosa, untuk sekedar nyambung nyawa, maka makannya tidak dosa dalam keadaan darurat. Nah, ini dalil darurat. Ya, saya dengar vaksin itu untungnya alhamdulillah halal. Kalaupun dia misalnya nanti bahannya dari najis, kalau najis itu ya dan tidak najis itu beda. Kalau misalnya haram itu maksudnya halal itu maksudnya ya dari babi. Ini halal itu biasanya bukan dari babi dan halal. Alhamdulillah. Andai kata pun misalnya seperti yang kemarin saya bilang, oh ada unsur babinya, kalau darurat terpaksa. Kan gitu kan? Kalau darurat berarti terpaksa, itu hukumnya boleh. Fa innallaha ghafurun. Saudara-saudara, ini satu ayat tapi panjang ini menjelaskan. Kalau mau dibahas serius bisa sampai jam 10. Maka ya kita nggak usah serius-serius ya. Udah hujan juga, gimana coba? Ini mau udahan aja bagaimana? Pulang? Hah? Hujan ini? Hah? Hah? Nggak bisa pulang? Wah kalau gitu, kalau saya mah bisa pulang pakai mobil. Allah Subhanahu wa taala para jamaah menjelaskan dalam ayat ini apa-apa yang diharamkan ya bagi kita untuk memakannya. Tadi sudah dijelaskan secara rinci. Nah, cuma detailnya apa sih yang disebut bangkai. Nah, ini yang perlu saya jelaskan. Al-maitatu, definisi bangkai itu ma mata minal hayawani hatfa'an fihi min ghairi fi'li fa'il. Binatang yang mati bukan karena disembelih, intinya itu bangkai. Min zakatin, baik itu karena disembelih atau istiadin atau diburu. Sebab yang membuat binatang halal itu dalam Islam, satu disembelih, yang menyembelih harus muslim. Sunnah baca bismillah. Kalaupun enggak masih halal. Selama yang nyembelih siapa? Muslim. Kedua, karena diburu. Burunya pakai binatang buruan. Nanti dijelaskan pada ayat berikut. Biasanya anjing. Tapi yang punya anjingnya orang Islam. Waktu melepas anjing untuk berburu, baca apa? Bismillah. Itu halal. Walaupun ketika dibawa, mati. Halal. Selain dua hal ini, mati karena jatuh, mati karena berantem dan gak disembelih ya, maka itu namanya bangkai. Ulama sepakat, yahrumu akluha ittifaq. Nah sekarang bagaimana hukum rambut bangkai dan daging bangkai? Rambutnya. Kalau kulit bangkai, itu kita udah pernah belajar, kulit bangkai bisa disamak, kan begitu kan? Selama bukan kulit babi sama kulit anjing. Kulit apalah gitu, tapi mati jadi bangkai. Ya, dagingnya dibuang, tapi kulitnya bisa disamak. Maaf, termasuk kulit buaya misalnya. Ya, atau kulit yang lain. Itu selama disamak bisa lah. Khusus rambut bangkai dan tulang bangkai. Ya. Menurut Imam Hanafi suci, boleh dipakai. Imam Hanafi. Kalau Imam Syafi'i nggak bisa. Kalau ada gajah, ininya dibikin pipa apa tuh namanya? Rokok, apanya namanya? Gadingnya, cangklong, keren banget ya. Mahal katanya, bener. Orang ada-ada aja. Kira-kira saya mau tanya, gajah itu matinya disembelih apa enggak?
Siapa yang nyembelih gajah? Berarti kan bangke dong. Bagaimana dengan apa tadi? Gadingnya. Mazhab Syafi'i najis, haram. Mazhab Hanafi boleh. Tapi rahasia jangan ngomong-ngomong. Nah, gitu. Nah, itu semua ulama punya dalil. Ya, pasti punya dalil. Nah, itu khusus. Ya tentu termasuk tanduk kebo yang jadi bangke. Tanduk apa lagi yang suka dipajang-pajang? Apa namanya? Misalnya kalau dia jadi bangke misalnya ya kalau disembelih. Apalagi binatang yang punya tanduk. Hah? Hah? Ya itu. Hah? Tulangnya macan. Gigi itu termasuk tulang ya Pak ya? Gigi itu tulang ini Pak ya? Tulang kan? Hah? Ya tulang kan? Iya kan sama tulang ya. Nah itu kalau dalam mazhab Hanafi boleh dipakai. Boleh dipakai. Gigi macan tuh. Pakai apa lagi tuh? Pakai buat garuk-garuk kalau gatel. Ya, itu bangkai. Kedua darah. Tadi sudah dibahas ya. Daging babi kita tahu. Turunannya semua haram, najis. Sembelihan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tadi sudah dijelaskan. Binatang yang jatuh atau tercekik, yaitu haram, tadi sudah dijelaskan. Atau yang dipukul, atau yang adu banteng, berantem. Nah, atau yang dimakan sama binatang buas dan bukan karena diburu. Kalau diburu halal. Itu. Kecuali kalau dia masih hidup, baru disembelih, itu tadi halal. Nah, saudara-saudara, ini yang haram, termasuk binatang yang disembelih untuk sesajen lah kalau bahasa kita. Wa ma dzubiha 'alal nusuk, untuk berhala. Ini haram. Ya, ini haram. Nah, termasuk yang diharamkan ini bukan memakan tapi melakukan mengundi nasib. Kalau zaman dulu di Arab namanya ya nasib. Kalau di Indonesia dulu porkas. Porkas apa SDSB? Nah, oke, porkas SDSB atau yang belakangan togel. Apa namanya benar ya? Sekarang udah nggak ada kayaknya, udah nggak ada ya? Apa masih ada? Gitu. Ya. Nah dalam Islam kita nggak boleh mengundi nasib begitu. Terus apa? Istikharah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharah kama yu'allimuna suratal minal Qur'an. Nabi itu kata para sahabat diantaranya Jabir bin Abdullah mengajarkan kepada kita untuk beristikharah kalau ingin melakukan sesuatu. Jangan kemudian apa namanya pakai ngundi nasib, istikharah aja. Nanti minta petunjuk. Petunjuk itu bisa pakai mimpi, bisa pakai ketetapan hati, mantep. Ya Allah saya berangkat apa enggak, kawin apa enggak sama dia, jadi usaha ini apa enggak. Itu namanya istikharah. Ya, ya saudara-saudara jemaah yang dimuliakan. Ya, ini hadirin yang dimuliakan Allah. Ya. Baik. Berikutnya, kadang-kadang suka ada itu di WA nyebar, jangan beli bumbu masak ini dan itu mengandung babi segala macam. Begini, yang namanya yang kayak begitu itu di WA kayak begitu itu kadang-kadang bikin orang was-was. Patokannya sederhana. Sekarang kita itu punya LPPOM, MUI atau BPJPH. Jadi orang di Indonesia ini sekarang makan makanan halal itu dilindungi undang-undang.
sebuah makanan kalau diproduksi kemudian dia mengandung yang haram dan najis, tidak mengatakan itu ada haram najis, kena dia hukum, bisa dipenjara. Dan gak sembarangan, dia tahu apalagi Indonesia mayoritas Muslim, Islamnya mayoritas, gak berani dia mayoritas. Nah, maka kayak gitu-gitu tuh bikin orang was. Lagian juga nanti kan pasti diperiksa. Yang periksa 2 atau 3 sekarang. BP POM, BPJPH, LP POM diperiksa. Dan dia resiko dia kalau mengandung yang haram. 1 ditutup pabriknya. Kata orang Jawa, oras banding, oras sunggut. Ya, rusak itu kan. Nah kadang-kadang kayak gitu tuh, WA kayak gitu tuh persaingan bisnis. Paham gak Pak? Yang ini jatuhin sono, gitu lah. Sama kadang-kadang ustadz aja suka begitu. Jangan pakai dia Bu, kenapa? Istrinya 2. Ustadz dimatiin pasarannya. Jangan pakai dia Bu, ustadz itu, kenapa? Begini, ustadzah itu. Waduh, suka begitu. Ada aja. Pedagang suka matiin sesama pedagang, ada nggak kira-kira? Jangan mau dia begini, dia begitu. Nah itu sama kayak suka ngejelek-jelekin orang, gak boleh. Nah itu di WA begitu, kalau bicara makanan ini mengandung itu, jangan langsung percaya. Cek. Nah, baik. Lagian juga begini. Kita itu Pak, nanti dalam hukum fikih, kalau memakan sesuatu, kita berijtihad itu halal. Misalnya kita lihat ayam. Yang jualan Muslim, bumbunya apa? Kita yakin halal. Bahwa kemudian misalnya ayamnya kok nggak disembelih, misal, kita nggak dosa, karena kita sudah berijtihad, kita lihat yang dagang misalnya Muslim, pakai jilbab, gitu kan? Ya udah tenang. Kok hidup ini kalau mikirin was-was diuber-uber, wah nggak ada habis. Ada orang begitu, nggak jadi makan lu. Ada lagi nih Pak, orang masuk restoran. Pas dia lihat yang jualan ngelayanin, yang lain nggak pakai sendal, nggak jadi makan di situ. Nggak jadi ya, kenapa? Yang jualan nggak pakai sendal, orangnya nggak apik, takutnya ke waktu kencing dia nggak cebok, cuma disentil 3 kali, til. Aduh, pikirannya kemana-mana, nggak jadi makan Pak. Ini namanya min syarril waswasil khannas. Was itu namanya. Ya, janganlah kita ikut-ikutan orang yang was begitu. Nah ini. Tapi kalau jelas haram. Saya ulang. Kalau jelas haram. Sederhana. Ya. Pak kalau ragu ya jangan. Cuman ragu itu kan harus ada indikasi awal, Pak. Jangan orang setiap sesuatu ragu, itu merusak diri sendiri. Paham nggak? Kalau segalanya ragu, was-was. Ragu itu kalau misalnya maaf, kita masuk ke satu tempat, beli mie, yang jualan non-muslim. Nah itu boleh ragu, khawatir. Gitu aja kan. Pak itu restoran yang punya non-muslim. Lihat pegawainya Islam semua. Ya insya Allah. Yang penting kan pegawainya yang ngelakonin dia. Emang yang masak bosnya. Bos mah cuma ngasih modal. Malah yang perlu dikhawatirkan yang sebaliknya. Bosnya Islam, karyawannya non-muslim. Itu malah lebih khawatir itu. Itu. Boleh nggak saya nanya Pak, kalau makan di rumah makan bakso lah apalah, Bang ini halal ya? Halal lah, gue yang bikin katanya. Oh ya Bu. Berarti kan kita membuat yang gitu. Tapi bahwa ada orang yang pengen hati-hati, kemana-mana bawa makanan sendiri dari rumah, istrinya ngebekelin, ya nggak apa-apa.
Itu antara dua, Pak. Hati-hati sama irit juga emang. Antara dua. Ya, hati-hati juga irit. Nah, inilah tadi yang diharapkan. Ya. Jadi kalau kita nggak boleh ngundi nasib, tapi harus apa tadi? Istikharah. Ya. Berikutnya pesan daripada ayat ini, nah kita diperintahkan kenapa untuk memakan yang halal dan menjauhi yang haram, karena itu penting kaitannya buat diri kita, ibadah kita. Ya. Beda sesuatu kalau dimakan halal sama yang haram. Baik, sampai di sini dulu. Masya Allah, tidak terasa kurang lebih 1 jam. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Oke, monggo, monggo. Oh ya nggak apa. Ya, ya. Ya, ya. Nggak apa-apa, itu kan nggak dipakai makan. Oke. Ya, boleh. Kenapa? Boleh, boleh. Boleh, boleh, boleh. Gak ada masalah. Yang penting begini, waktu mencabutinya, biasanya itu kan dia tidak dicabut, tapi digunting. Haram itu menyiksanya. Kalau dicabut itu menyiksa, itu haram. Tapi bulunya itu suci. Paham ya? Yang haram itu menyiksa. Sudah pernah dibahas. Wal juga iya, suci. Tapi kalau dia dicabutin, wah itu dosa. Tapi kan kalau wal enggak, dia apa namanya? Itu. Baik. Dan, oke. Apanya? Halal. Emang doyan sampai enak apa ya? Iya katanya. Iya halal. Nah iya. Kan bukan tawon yang dimakan. Hah? Apa namanya? Iya, boleh. Iya, boleh. Boleh. Oke. Ah, ya. Nanti akan diterjemahkan. Insya Allah. Ntar kalau diterjemahkan beli apa enggak? Ya, 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 insya Allah. Ya, ya Alhamdulillah. Ya di satu-satu dulu Pak, bahasa Arabnya dulu. Ya, insya Allah. Itu perlu, ini bahasa Arabnya itu di cetakan kedua dirapiin benar, udah nggak ada typo apa typo istilahnya ya, salah ketik, baru diterjemahin. Insya Allah. Itu sayang kalau nggak beli Pak. Karena itu bercerita banyak tentang pengalaman-pengalaman fatwa di Indonesia. Ya,
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim 'azim sultan. Allahumma arzuqna al-ikhlas wal istiqamah wa hubballah wa hubba man ahabbah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.